Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Namun pada saat ini kita hanya akan membaca pada ayat yang ke-33 dan 36 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang berumur 3 tahun. Karena orang tuanya sangat sayang, mereka selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya tersebut, baik itu makanan, minuman, dan mainan. Sehingga tanpa sadar, anak kecil ini merasa apapun yang ada di depannya adalah miliknya sendiri. Pada suatu kali, anak ini diajak untuk mengikuti sekolah minggu. Melihat temannya yang membawa bola, ia langsung merebutnya dan merasa bola tersebut adalah miliknya. Anak kecil ini tidak merasa berdosa atau bersalah karena ia tidak tahu perbuatannya adalah salah. Maka dari itu, orang tuanya memberitahu dan menasihati anaknya bahwa mengambil barang milik orang lain adalah berdosa dan salah di mata Tuhan. Mulai saat itu, anak kecil tersebut menyadari dan tidak lagi mengambil bola atau barang milik orang lain. Demikian dengan orang Yahudi pada zaman Yesus. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36, menjelaskan bagaimana mereka tidak tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Mereka berpikir bahwa aku adalah keturunan Abraham yang disebut bangsa pilihan Allah. Aku selalu berusaha melakukan hukum Taurat. Dan ketika aku berbuat dosa, hanya memberikan korban persembahan penghapus dosa, pasti dosaku disucikan dan diampuni oleh Tuhan. Orang Yahudi tidak menyadari bahwa belum tentu keturunan Yahudi adalah umat Allah yang sejati. Belum tentu mereka dapat taat terhadap seluruh hukum Taurat secara sempurna. Dan belum tentu persembahan penghapus dosa dapat berkenan di hadapan Allah. Yesus memberitahu bahwa mereka pada dasarnya adalah hamba dosa dan diperbudak oleh dosa itu sendiri, sehingga kecenderungan hati dan pikiran mereka adalah berbuat dosa. Maka dari itu, Yesus mengajarkan kepada mereka supaya memiliki kesadaran pikiran dan hati bahwa mereka adalah orang yang tidak layak. Mereka membutuhkan suatu kebebasan supaya terlepas dari belenggu dosa. Dan satu pribadi yang dapat membebaskan mereka, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka dari itu, Yesus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ketika seseorang memiliki kesadaran dan pertobatan, mereka telah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan menjadi hamba Allah. Hidupnya akan mengalami sukacita dan mengerti apa yang berkenan di hadapan Allah. Demikian dengan kehidupan kita. Terkadang tanpa sadar, kita berpikir dengan melayani dan beribadah kepada Tuhan, baik dalam gereja, keluarga, lingkungan pekerjaan, bahkan dalam masyarakat, sudah cukup menentukan kita untuk mendapatkan perkenanan Allah dan mendapatkan kepastian keselamatan. Namun tanpa disadari, kehidupan kita lebih banyak melakukan dosa. Maka dari itu, Tuhan ingin kita selalu mengingat akan Yesus, supaya Ia terus mengampuni keberdosaan kita dan boleh memperkenankan kita untuk dapat melakukan perbuatan baik dan melayaninya dengan tulus, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini terkadang kami selalu jatuh dalam dosa yang tidak kami sadari.
namun kami masih merasa bangga dengan pelayanan yang kami lakukan, seakan-akan membawa kami kepada kepastian keselamatan. Maka dari itu, sadarkan kami supaya terus merendahkan diri dan bertobat, sehingga kehidupan kami melihat anugerah yang Kau berikan. Pada akhirnya, apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.